Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang pertarungan antara monster Black Siren Head melawan Ultraman Storm, yang mana Black Siren Head ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yang berjudul asal-usul monster Black Siren Head. Untuk kalian yang belum nonton, silahkan ditonton terlebih dahulu agar kalian lebih paham dengan alur ceritanya. Nanti link videonya akan saya cantumkan di deskripsi video ini atau di kolom komentar. Nah, jadi banyak banget dari kalian yang request minta dibuatin tentang cerita pertarungan Ultraman lagi. Jadi saya akan mengabulkan permintaan kalian dengan membuat cerita pertarungan Ultraman melawan monster Black Siren Head. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Nah, jadi ceritanya pada suatu hari, Alex mendapatkan sebuah laporan mengenai penyerangan suatu monster raksasa. Penyerangan monster tersebut terjadi di daerah perkotaan dan sudah memakan banyak korban jiwa. Dan karena pihak polisi tidak bisa mengatasi masalah tersebut, para atasan kemudian memberikan Alex misi untuk menemukan dan kemudian membunuh monster tersebut. Untuk kalian yang belum tahu, Alex ini merupakan seorang pasukan khusus yang bertugas untuk mengalahkan monster-monster raksasa. Selain itu, Alex ini juga memiliki kekuatan super, yaitu dapat berubah menjadi pahlawan raksasa yang biasa disebut Ultraman Storm. Sehingga dengan bentuk Ultraman-nya tersebut, Alex dapat mengalahkan para monster-monster jahat yang ukurannya sangat besar. Tapi kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya, karena monster yang akan dihadapi oleh Alex bukanlah monster biasa. Selain ukuran tubuhnya yang sangat besar, monster ini juga memiliki kekuatan paling mengerikan dari monster lainnya yang pernah diciptakan oleh Trevor Henderson. Monster yang akan dihadapi oleh Alex kali ini tidak lain adalah monster multi-headed Siren Head atau biasa disebut juga dengan nama Black Siren Head. Monster ini memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan Siren Head. Namun bedanya Black Siren Head memiliki tubuh berwarna hitam pekat sama seperti monster Cartoon Cat dan juga Cartoon Dog. Sehingga Black Siren Head ini memiliki tubuh yang sangat elastis seperti karet, sama halnya dengan tubuh Cartoon Cat. Jadi bisa dibilang Black Siren Head ini merupakan pergabungan antara Siren Head dengan Cartoon Cat. Dan banyak juga yang mengatakan bahwa monster ini merupakan bentuk evolusi terkuat dari monster Siren Head. Selain tubuhnya yang berwarna hitam pekat dan elastis, keunikan lain dari Black Siren Head ini yaitu memiliki kepala sirine yang sangat banyak. Sedangkan Siren Head biasa hanya memiliki 2 sirine saja. Dengan kepala sirine yang banyak tersebut ditambah kekuatan elastisitas tubuhnya, membuat Black Siren Head menjadi salah satu monster yang paling kuat yang pernah diciptakan oleh Trevor Henderson. Setelah mendapatkan informasi yang cukup tentang monster tersebut, Alex pun kemudian langsung bergegas menuju ke lokasi yang diduga merupakan sarang dari monster Black Siren Head. Karena memiliki tubuh yang sangat elastis, Black Siren Head ini dapat menyelinap melalui lubang kecil sekalipun. Oleh karena itulah Black Siren Head bisa tinggal di daerah perkotaan tanpa disadari oleh siapapun.
Biasanya Black Siren Head akan bersembunyi di bangunan-bangunan kosong ataupun di saluran air bawah tanah. Bahkan Black Siren Head bisa menggali jauh ke bawah tanah untuk membuat tempat persembunyian yang sangat besar. Nah, singkat cerita, Alex terus berjalan memasuki jalanan yang sepi untuk mencari keberadaan dari Black Siren Head. Dan Alex juga memeriksa beberapa gedung tua yang tampak mencurigakan. Alex menduga Black Siren Head ini bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari wilayah tersebut. Alex terus memasuki bangunan tua itu sendirian dan berharap mendapatkan petunjuk dari keberadaan Black Siren Head. Untungnya sebagai seorang pasukan khusus, Alex sudah dibekali dengan beberapa alat canggih yang bisa digunakan untuk melacak keberadaan suatu monster. Dengan menghubungkan ponselnya dengan alat canggih tersebut, Alex dapat mendeteksi suatu makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Namun meski dengan bantuan alat itu sekalipun, Alex masih belum bisa menemukan adanya keberadaan suatu makhluk hidup yang berada di wilayah tersebut. Alex kemudian terus berjalan memasuki lorong yang sepi. Sesekali Alex melihat alat pendeteksi tersebut. Siapa tahu saja monster Black Siren Head itu berada tidak jauh darinya. Dan tidak lama kemudian dari layar ponselnya terlihat ada beberapa makhluk hidup yang jaraknya hanya beberapa meter dari si Alex. Namun anehnya di sekelilingnya tidak ada siapapun. Alex pun akhirnya menyadari bahwa mereka semua berada di bawah tanah. Kemungkinan makhluk hidup tersebut merupakan monster Black Siren Head dan beberapa orang manusia yang sudah diculik oleh monster tersebut. Alex kemudian bergegas menuju ke saluran air bawah tanah untuk mencari sarang dari Black Siren Head. Saat berada di bawah tanah, Alex dapat mendengar jelas suara jeritan manusia yang sepertinya mereka semua sedang dalam bahaya. Setelah beberapa menit mencari sumber suara jeritan tersebut, akhirnya Alex berhasil menemukan sebuah lubang besar yang tidak lain itu merupakan jalan menuju sarang Black Siren Head. Di dalam sana ternyata Black Siren Head sudah memakan beberapa manusia yang dia culik sebelumnya. Para korbannya itu tidak dapat pergi kemanapun karena kaki mereka semua sudah dipatahkan oleh Black Siren Head. Mereka semua hanya bisa berteriak menahan rasa sakit dan mereka hanya bisa pasrah menunggu giliran mereka dimakan. Itulah mengapa Black Siren Head ini dikatakan sebagai monster yang sangat kejam dan sangat sadis, karena dia sangat suka menyiksa mangsanya terlebih dahulu sebelum akhirnya dia makan. Dan saat dimakan pun korbannya masih dalam kondisi hidup, sehingga korbannya merasakan rasa sakit yang luar biasa sebelum akhirnya mereka menjadi santapan dari Black Siren Head. Ketika Alex sampai di markas Black Siren Head, Alex benar-benar sangat terkejut melihat seluruh tempat itu dipenuhi oleh darah dan tercium aroma busuk yang sangat menyengat. Alex juga melihat dengan jelas Black Siren Head itu sedang memakan seorang manusia dengan sangat sadis. Tubuhnya digigit oleh Black Siren Head padahal orang itu masih dalam keadaan hidup atau sadar. Alex kemudian bersembunyi di balik bebatuan dan menyusun strategi untuk mengalahkan Black Siren Head. Alex mengamati pergerakan dari monster itu untuk mengetahui kekuatan apa saja yang dia miliki. Dan tidak lama kemudian Black Siren Head itu mengambil satu mangsa lagi untuk dia makan hidup-hidup. Melihat hal itu, Alex pun tidak tinggal diam karena sudah tidak tahan lagi dengan kekejaman dari Black Siren Head. Alex pun berencana untuk langsung menyerang monster tersebut dari arah depan dan kemudian menyelamatkan beberapa orang yang belum dimakan oleh monster Black Siren Head tersebut.
Alex kemudian mengeluarkan senjata pistolnya dan menembak ke arah tubuh Black Siren Head beberapa kali. Sebenarnya Alex tahu bahwa tembakan seperti itu tidak akan mempan terhadap Black Siren Head. Jadi sebenarnya Alex melakukan itu untuk memancing kemarahan dari Black Siren Head. Dan nantinya dia akan mengejar Alex. Karena berada di bawah tanah, jadi Alex tidak mungkin berubah menjadi seorang Ultraman. Jika mereka sampai bertarung di bawah tanah dengan tubuh raksasa, maka permukaan tanahnya akan hancur. Oleh karena itulah Alex ingin membawa Black Siren Head ke tempat yang lebih terbuka agar kerusakan yang ditimbulkan tidak begitu besar. Alex pun terus menembaki monster Black Siren Head yang membuat Black Siren Head menjadi sangat marah. Black Siren Head kemudian meletakkan mangsanya kembali dan mulai mengejar Alex yang sedang berlari ke arah luar. Sebenarnya rencana tersebut hampir berhasil, namun Alex melupakan satu hal, yaitu Black Siren Head ini memiliki kekuatan seperti Cartoon Cat. Black Siren Head kemudian langsung memanjangkan salah satu tangannya dan kemudian menangkap Alex dengan sangat mudah. Akhirnya Alex pun tertangkap dan tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Black Siren Head. Alex sudah mencoba menusuk dan menembak tangan raksasa tersebut, namun Black Siren Head tidak merasa kesakitan dan tidak melepaskan Alex dari genggamannya. Alex diseret perlahan-lahan menuju ke mulut Black Siren Head dan sebentar lagi akan menjadi santapan dari monster tersebut. Dan karena tidak ada pilihan lain, Alex terpaksa harus berubah menjadi Ultraman di tempat yang seperti itu. Alex langsung mengeluarkan jam tangannya dan kemudian berubah menjadi seorang Ultraman Storm. Monster Black Siren Head terlihat sangat terkejut melihat Alex bisa berubah menjadi raksasa seperti itu. Saluran air bawah tanah tersebut pun langsung hancur bersamaan dengan sarang Black Siren Head yang berada di sana. Namun Black Siren Head terlihat tidak takut sedikit pun terhadap Ultraman Storm. Dengan kekuatan elastisitasnya, Black Siren Head kemudian membesarkan seluruh tubuhnya hingga besarnya sama seperti Ultraman Storm. Meskipun Alex sudah gagal menyelamatkan orang-orang yang berada di sarang Black Siren Head, namun setidaknya Alex harus bisa menyelesaikan misi utamanya, yaitu membunuh Black Siren Head, sehingga nantinya di kota tersebut tidak akan ada lagi yang menjadi korban dari keganasan Black Siren Head yang sering menculik dan memakan para manusia yang berada di sana. Namun sepertinya pertarungan kali ini tidak akan mudah bagi Ultraman Storm, karena kekuatan Black Siren Head ini merupakan kekuatan gabungan antara Cartoon Cat dan juga Siren Head. Meskipun tidak yakin bisa memenangkan pertarungan itu dengan mudah, namun Ultraman Storm akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dia harus bisa membunuh monster tersebut, meskipun itu sama saja dengan bunuh diri. Dan pertarungan antara monster Black Siren Head melawan Ultraman Storm pun akhirnya dimulai. Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara Ultraman Storm melawan monster Black Siren Head part pertama. Siapakah kira-kira yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Apakah Ultraman yang merupakan pahlawan penyelamat manusia, atau monster Black Siren Head yang merupakan monster jahat? Untuk video kelanjutannya akan saya upload beberapa hari setelah video ini diupload, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi belaka, yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia.
Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.